Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Shalom saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu terus melingkupi hidup kami Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku,
kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk memperingati kebangkitan Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan mati dan bangkit untuk kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti akan arti kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami buka hati bagi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Ya, kita sudah menjalani Minggu Paskah dan kita percaya saudara bahwa apa yang Yesus buat bagi kita itu yang terbaik. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa makna kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya akan lebih banyak berbicara tentang nilai rohani apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, bahkan apa sih arti dari kebangkitan Kristus itu bagi setiap kita. Kalau kita bicara tentang sejarah, kalau kita bicara tentang peristiwa, saya percaya saudara semua sudah tahu. Ya, ketika Yesus dibangkitkan, ya dia mati, bahkan pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia boleh mengalami kemenangan dari maut. Yesus telah turun ke dalam alam maut dan kuasa Tuhan telah dinyatakan, dia bangkit saudara, mengalahkan maut itu. Dan karena itu bagi setiap orang yang percaya kepada dia, ya kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan maut. Karena itu kita tidak perlu takut lagi. Makanya Rasul Paulus dengan lantang bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena seperti yang kemarin telah saya jelaskan, ada 3 jenis kematian. Mati secara jasmani ketika nafas kita berhenti. Ya, kematian rohani, orangnya masih hidup tapi rohnya mati. Yang ketiga adalah kematian kekal. Ya, tubuhnya mati, rohnya mati, maka kebinasaan yang akan didapat. Masih ada waktu selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh menyadari ya bahwa kita telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan saudara dari Roma pasal yang ke-6. Ya, Roma pasal yang ke-6, kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, dan kita akan lihat sama-sama saudara ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata begini. Dengan demikian, ya kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Firman ini berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, orang yang dibaptis bersama dengan Kristus, dia telah mati, meninggalkan hidup lamanya dan dia hidup dalam hidup yang baru. Karena itu orang yang dibaptis itu baptisan adalah tanda pertobatan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dan ketika kita dibaptis, kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Karena itu ayat ini berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan di dalam kematian. Ya, supaya apa saudara? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dipercaya dan dibaptis, ya itu artinya dia menyerahkan hidupnya, meninggalkan hidup lama, dia mati dan dia dibangkitkan. Ketika dia keluar dari air dibangkitkan, ya itu artinya dia hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, saudara, percayalah setiap kita yang menerima Yesus dan telah dibaptis, kita telah dibaptis dalam kematian dan kita harus dibangkitkan sama seperti Kristus juga dibangkitkan dari kematian. Kita pun dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Karena itu saya selalu berkata, setiap orang yang mengaku Kristen percaya pada Yesus harus mengalami kelahiran kembali. Makanya Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali.
kembali. Apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali? Yaitu kebangkitan di dalam Kristus. Kita menyerahkan hidup dan kita mengalami pertobatan, kehidupan yang diubahkan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita dikuburkan, lalu kita dibangkitkan bersama Kristus sehingga hidup kita tidak sama lagi. Karena itu ayat ini berkata, ya, dengan demikian firman Tuhan ini berkata, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Apa makna dari kebangkitan Kristus sebenarnya bagi hidup kita? Kita tahu manusia lama kita, tubuh daging kita ini harus disalibkan. Apa yang disalibkan dari kita? Apa yang harus mati dari kita? Tubuh dosa ini loh. Manusia daging ini loh harus disalibkan. Sehingga ego kita, kemarahan kita, ambisi kita, bahkan kehendak-kehendak kita, kedagingan kita itu semua harus disalibkan. Ya, dan kita sudah mati di dalam penyaliban itu. Dan ayat ini berkata bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa ini kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, tubuh dosanya itu hilang kuasanya. Apakah masih ada dosa? Masih, tetapi tidak lagi berkuasa atas hidupnya. Karena itu orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, dia dapat mengendalikan hidupnya dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita telah mati, tubuh dosa kita ini kehilangan kuasa. Kalau orang berkata dirinya Kristen tetapi dia masih hidup dikendalikan oleh dosa dan hawa nafsu, dia tidak dapat menaklukkan segala keinginan dosa dan kedagingannya, maka dia itu sesungguhnya belum mengalami kelahiran kembali, belum mati bersama Kristus, apalagi dibangkitkan dengan Kristus. Orang yang telah dibangkitkan dengan Kristus, tubuh dosanya hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Hari ini adalah menjadi momen yang tepat untuk kita mengalami kelahiran baru, saudara. Kebangkitan di dalam Kristus. Jangan lagi hidup mau dipengaruhi dosa, kepahitan, iri hati, kebencian, dendam. Apapun dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, terikat dengan semua hal-hal yang memperhambakan diri kita. Mari kita bangkit hari ini berkata, Tuhan, karena Engkau telah bangkit, aku juga mau dibangkitkan dan aku mau tinggalkan segala hidup lamaku. Ya. Ayat yang ke-7 berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, saudara, kita yang telah mati bersama dengan Kristus, kita harus percaya bahwa kita akan hidup lagi bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Kita dipanggil dalam hidup yang baru. Ketika pertama kali saya berjumpa Yesus, saya tinggalkan semua hidup lama saya. Ya, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya dibaptis, lalu sejak saat itu saya keluar dan saya hidup dengan hidup yang baru. Orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis, dia mati bersama dengan Kristus dan dia dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, di mana tubuh dosa kita kehilangan kuasa, sehingga dosa tidak lagi menghambakan kita tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa, tetapi kepada kebenaran. Inilah yang menjadi poin utama dari kekristenan. Ketika hidup kita diubahkan, kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan kita meninggalkan segala dosa kita dan kita kembali berbalik kepada Tuhan. Saudara, biar di hari ini, di hari kebangkitan Kristus, kita mau sungguh-sungguh berdoa dan berkata, Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh memakai momen ini untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ya, dan ketika murid-murid melihat ke kuburan, ya Yesus sudah tidak ada di sana.
Ya, mereka begitu tercengang, tadinya semua harapan sudah sirna, semua mimpi-mimpi mereka sudah sirna. Tuhan yang mereka sembah dengan harapan akan menjadi raja atas Israel mati. Tetapi pada hari yang ketiga mereka terkejut karena mayat Yesus tidak ditemukan lagi. Ketika mereka mengetahui akan kebangkitan itu, ada secercah harapan. Ada iman yang kembali timbul dan berkata, Tuhan kita hidup. Saudara, tidak ada persoalan yang terlalu berat yang Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya bagimu. Tidak ada satu sakit penyakit yang Tuhan tidak sanggup sembuhkan kalau Ia mau. Bagian kita hari ini adalah mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Ayo kita hidup dalam hidup yang baru. Ayo tinggalkan dosamu, ayo tinggalkan kedaginganmu, ayo tinggalkan manusia lamamu. Dan kembali berjuang hidup bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya. Kenapa saudara? Hanya orang yang mati dan bangkit bersama Kristus yang akan melihat firman Tuhan digenapi, yang akan melihat kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hari ini saya berdoa saudara, mari kita akan lebih banyak merenung. Kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita sungguh-sungguh diubahkan, dibaharui. Sekali lagi kita mau angkat pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, ini adalah lagu yang selalu kita nyanyikan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup pada Tuhan. Dan saya percaya saudara, ya ketika kita ini mau untuk tinggal dalam kebenaran, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada hari ini, ya, dan saya memberikan saudara waktu untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Bapa, kembali kami melakukan perjamuan pada hari ini untuk mengingat akan kematian Kristus, untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa, mengingat akan pengorbanan-Mu yang mulia. Kami persiapkan hidup kami, sucikan dan kuduskan segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, hati. Kami mau melakukan perjamuan kudus ini sebagai sakramen, sesuatu yang kudus bagi hidup kami. Kami mau Tuhan mati dan dibangkitkan bersama dengan Engkau. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Kami bawa hidup kami Tuhan padamu pada hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur hari ini kami memperingati akan kebangkitan Kristus. Engkau hidup. Engkau bukan Tuhan yang hanya mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami. Karena itu ada masa depan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebangkitan-Mu pada hari ini sehingga kami boleh mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Karena itu pada hari ini Bapa, kami mengangkat roti di tangan kami. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami Tuhan. Inilah iman kami yang kami taruh di hadapan-Mu Bapa. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Ini adalah darah perjanjian baru yang dimateraikan bagi saudara dan saya. Ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk mematahkan setiap kutuk sakit penyakit, untuk mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa, untuk menghancurkan setiap kutuk atas hidup kita. Karena itu Tuhan, kami bersyukur akan darah pengorbanan-Mu yang pada hari ini kami kembali peringati kematian dan kebangkitan. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan-Mu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami di Kalvari. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang memutuskan setiap kutuk. Darah yang mengubahkan hidup kami, darah yang menutup bungkus hidup kami sehingga tidak ada satupun kuasa gelap yang dapat menembus hidup kami karena ada darah Yesus yang kudus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan kami tahu semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Kami telah dibangkitkan bersama dengan Kristus sehingga tubuh dosa kami hilang kuasanya dan kami tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Hari ini kami dilepaskan, dimerdekakan. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari ini mengikuti ibadah Paskah ini, kebangkitan Kristus. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka, apapun sakit penyakit, masalah keuangan, kesehatan, masalah pemulihan keluarga. Hamba berdoa biar itu terjadi dalam nama Yesus.
Memberkati bangsa Indonesia, darah-Mu tercurah bagi bangsa ini, sucikan dan kuduskan bangsa ini. Biar hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia aman tentram dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Bapa. Curahkan kiranya hujan pertobatan atas bangsa ini. Diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, diberkati hasil buminya, semua bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hidup kami, atas kebangkitan-Mu pada hari ini Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan happy Sunday.